Assalamualaikum. Halo semua. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai Romawi. Tapi sebelum itu kita awali dengan berdoa dulu ya. Satu lagi, jangan lupa subscribe dan like channel ini dulu ya. Peradaban Romawi. A. Letak dan keadaan alam Romawi. Daerah awal kekuasaan kerajaan Romawi adalah daerah semenanjung Apenin atau daerah Italia. Daerah Italia terdiri atas daerah pegunungan dan dataran rendah. Dataran rendah itu merupakan daerah yang subur. Hasil buminya adalah gandum, jagung, padi, sayur-sayuran dan buah anggur. Darah padang rumput digunakan untuk usaha peternakan. Pegunungan Apenina menghasilkan bahan mineral diantaranya biji besi, tembaga, emas dan batu pualam. B. Asal-usul bangsa Romawi. Bangsa Romawi merupakan pencampuran daerah antara penduduk asli dengan suku-suku Kelana. Suku Kelana yang dating dari arah utara lebih dulu dating di Italia dari suku-suku Kelana yang dating dari daerah padang rumput sekitar Laut Kaspia. C. Administrasi dan pemerintahan. 1. Zaman kerajaan 750–510 SM. Kerajaan Romawi berasal dari sebuah kota, yaitu kota Roma. Menurut cerita tradisi rakyat, kota Roma didirikan oleh Remus dan Romulus tahun 750–751 SM di atas 7 buah bukit. Perkembangan pemerintahan dari kota Roma terus berlangsung hingga menjadi sebuah kerajaan. Bentuk pemerintahan kerajaan ini berlangsung cukup lama, namun tidak menjadikan kerajaan Romawi menjadi sangat besar. 2. Zaman Republik 510–31 SM. Pada mulanya Republik Romawi adalah republik kaum patrisia dengan sistem pemerintahannya bersifat aristokrat. Ketika itu masih berbentuk sebuah polisi atau negara kota. Namun dalam waktu 5 abad, Republik Polis tumbuh menjadi sebuah imperium. Timbulnya golongan proletar. Untuk memperluas wilayah kekuasaannya, Republik Romawi memerangi daerah sekitar. Peperangan terus-menerus membuat tanah pertanian di Italis terbengkalai sehingga tanah tersebut dijual dan para pemiliknya pergi ke kota Roma untuk mencari pekerjaan. Senang memegang seluruh kekuasaan. Kekuasaan tertinggi di Imperium Romanum dipegang oleh Senat. Kekuasaan Senat bukan hanya dalam bidang legislatif saja, tetapi juga di bidang eksekutif. Triumvirat I. Untuk menghadapi Senat pada tahun 64 SM para panglima perang seperti Pompeius, Crassus dan Julius Caesar membentuk persekutuan 3 serangkai atau lebih dikenal dengan sebutan Triumvirat. Triumvirat II. Kematian Julius Caesar pada Triumvirat I menimbulkan kekacauan, karena semua anggota Senat berebut kekuasaan. Usaha Senat itu berhasil digagalkan oleh para panglima Julius Caesar yang membentuk Triumvirat baru di tahun 43 SM. Anggota-anggota Triumvirat kedua adalah Antonius, Lepidus dan Octavianus. 3. Kekaisaran Romawi. Octavianus akhirnya diangkat menjadi kaisar pertama oleh Senat. Senat memberi gelar Augustus kepada Octavianus. Augustus artinya yang maha mulia. Octavianus juga menjabat sebagai kepala agama. Ia juga telah menjadi seorang raja besar dengan kekuasaan mutlak. Octavianus menjabat dari tahun 31 SM 14 SM. Pada masa pemerintahannya Imperium Romanum mengalami masa yang gemilang.
Pengganti Octavianus adalah Tiberius 14–37 M. Pada masanya di daerah Palestian berkembang agama Kristen yang diajarkan oleh Yesus Kristus Nabi Isa. Agama Kristen terus berkembang dan penganut semakin banyak. Pada masa pemerintahan Kaisar Theodosius 378–395 agama Kristen dinyatakan sebagai agama negara. Pembagian Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Theodosius. Wilayah kekuasaan Kekaisaran Romawi dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kekaisaran Romawi Barat dengan ibu kota Roma dan Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel. Sejak pembagian itu, Romawi Barat tidak bertahan lama karena terjadi serangan-serangan bangsa Hun atau bangsa Indo-Jerman. Pada pertengahan abad ke-5 M yang berkuasa di Romawi Barat bukan lagi kaisar melainkan jenderal-jenderal dari bangsa tadi. Akhirnya tahun 476 M Kaisar Odoaker dari Romawi Barat turun tahta dan berakhirkah kekuasaan Romawi Barat. Runtuhnya Romawi Barat tidak mempengaruhi perkembangan Romawi Timur. Romawi Timur dapat bertahan hingga 10 abad. Hal ini dikarenakan letak ibu kota Konstantinopel sangat strategis. Kekaisaran Romawi Timur mencapai puncak kebesarannya pada masa Kaisar Justinianus 527–563 M. Pada masa kekuasaan Justinianus, kota Konstantinopel menjadi terkaya dan terindah di dunia. Dalam bidang kekuasaan, kaisar-kaisar Romawi Timur bersifat mutlak. Mereka berdiri di atas undang-undang. Dengan begitu Romawi Timur dapat bertahan hingga 1453 M. Pada tahun itu terjadi serangan dari bangsa Turki Osman yang mengakibatkan runtuhnya Romawi Timur. Bangsa Turki tetap menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kota dengan menggantikan namanya menjadi Istanbul. D. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami banyak kemajuan pada zaman kekuasaan Romawi, yaitu pengetahuan seni bangunan sangat berjasa karena mereka berhasil menemukan beton. Pengetahuan dalam pembuatan jalan, jembatan, saluran air, pembangunan air dalam kota masih digunakan sampai sekarang. Pengetahuan dalam bidang kemiliteran, memiliki norma-norma kehidupan hukum yang bersumber pada kesetiaan warga negara. Pengetahuan dalam bidang pemerintahan, kehidupan sosial dan ekonomi. Masyarakat Romawi terdiri atas golongan masyarakat bebas dan golongan budak. Pada masa pemerintahan Republik Romawi, jumlah budak meningkat. Para budak juga mendapatkan perlakuan yang kurang manusiawi. Perkembangan perekonomian Romawi mengalami kemajuan saat pemerintahan Kaisar Octavianus. Perdagangan berkembang pesat. Romawi juga menjalin hubungan perdagangan dengan daerah-daerah yang berada di sekitar Laut Tengah dan bangsa Cina. Masyarakat Romawi juga telah mengenal uang sebagai alat tukar dalam perdagangan. Dengan demikian, sistem perekonomian masyarakat Romawi telah mengalami kemajuan. Kepercayaan. Ketika kerajaan Romawi berdiri, kepercayaan masyarakat masih bersifat animisme. Kepercayaan ini mengenal beberapa roh seperti Vesta sebagai roh pengurus api tungku, Lares sebagai roh penjaga rumah, Penates sebagai roh penjaga lumbung. Di samping kepercayaan masyarakat yang politeisme, masyarakat Romawi percaya akan perawan Vesta yang bertugas menjaga api suci. Orakel Cybele yang menjadi acuan nasihat dan keadaan darurat perang. Pontifex Maximus Kaisar sebagai kepala agama. G. Peninggalan budaya.
Kebudayaan bangsa Romawi banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan Helenisme. Manusia Romawi adalah manusia praktis. Hasil karya mereka dapat ditemukan bekas-bekasnya di antaranya Kolosem dan Amohithiets, yaitu suatu bangunan yang berwujud serta berbentuk seperti stadion. Pantheon, yaitu rumah dewa dan orang-orang Romawi. Viaduk yang berfungsi sebagai saluran air. Limes atau rangkaian benteng seperti tembok Hadrianus. Sedangkan hasil karya sastra adalah Aeneas hasil karya Virgilius. Metamorphose hasil karya Ovidius. De Bello Gallico hasil karya Julius Caesar. Hukum Romawi mengatur hubungan antara manusia dan haknya sebagai warga negara. Hukum dianggap sebagai hasil karya cipta manusia. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Terima kasih.